Hai sahabat embun sejuk, kisah ini adalah kisah tentang karomah dan tawasul, di mana satu waktu terdapat seorang Wahabi yang bernama Hisham Nazir. Dia adalah seorang mantan menteri perminyakan OPEC Arab Saudi, seorang yang sama sekali tidak mempercayai adanya karomah dan tidak pernah mau bertawasul karena menurutnya itu dapat mengantarkannya kepada kemusyrikan. Suatu ketika anaknya menderita sakit kepala yang luar biasa aneh karena di otaknya terdapat seekor ulat yang hidup. Kemudian sang anak dibawanya berobat kemana-mana sampai akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Kata dokter, kondisi anak sang menteri sungguh memprihatinkan. Harus dilakukan operasi bedah otak. Kalau tidak segera dilakukan akan meninggal dunia, dan kalau dilakukan operasi bedah otak bisa melahirkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau gagal akan mati, dan inilah kemungkinan terbesar. Kemudian kemungkinan kedua, jika operasinya berhasil, maka sang anak akan hidup tetapi dalam kondisi cacat. Dalam situasi dan pilihan yang begitu sulit, sebelum memutuskan agar anaknya segera dioperasi, Hisham Nazir ingin menenangkan diri dan pulang ke Madinah, kota Nabi Muhammad SAW. Seorang yang dulunya tak percaya karomah dan tak mau bertawasul itu tiba-tiba berkeinginan untuk mengambil debu dari makam Rasulullah SAW untuk dibawa ke Amerika Serikat, dan pergilah ia menemui penjaga makam Rasulullah SAW guna meminta izin agar diperbolehkan mengambil debu dari makam kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sesampainya di Amerika, debu tanah yang diambil dari makam Rasulullah itu kemudian diusapkan ke kepala anaknya yang divonis dokter harus operasi bedah otak. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Ketika Hisham Nazir memutuskan agar anaknya dioperasi, ketika di ronsen, seekor ulat yang sebelumnya hidup di otak anaknya itu entah kenapa tiba-tiba menghilang. Semua dokter pun kaget dan akhirnya anaknya tidak jadi dioperasi bedah otak. Lambat laun sembuh total dari penyakit yang selama ini dideritanya. Setelah kejadian itu, Hisham Nazir, seorang menteri Wahabi yang tidak mempercayai adanya karomah dan tak pernah mau bertawasul, kemudian dia keluar dari aliran Wahabinya, kemudian menjadi seorang sufi yang bertarekat. Kisah yang baru kita dengar tadi itu disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Said Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Mahafim Yajib Antu Soha, artinya konsep-konsep yang perlu diluruskan. Wallahu a'lam bishawab.